Kamu harus menerima ilmu itu. Gak mau, Kek. Aku takut. Dengan ilmu itu, siapapun tidak akan mati. Dia akan hidup kaya raya dan awet muda. Itu sebabnya ilmu itu disebut rawa rontek. Selama bumi masih dijejak, kamu tidak akan mati. Gak mau. Saya takut, Kek. Kek. Alhamdulillah, sepertinya kakek benar-benar udah pergi. Cucuku, kalau kamu tidak mau menerima ilmu rawa rontek itu, aku akan mengembalikan kamu seperti semula. Hidup miskin dan susah. Enggak, aku nggak mau, Kek. Aku nggak mau jadi miskin kayak dulu lagi. Tapi aku juga nggak mau pakai ilmu rawa rontek itu. Aku nggak mau, Kek. Pilihannya hanya dua. Kamu memberikan persembahan atau kamu sendiri yang akan jadi tumbal. Enggak, Kek. Aku nggak mau jadi tumbal. Kamu akan selamat, cucuku. Kamu berikan saja teman wanitamu itu untuk tumbal. Maksud kakek, Amanda? Iya. Daripada aku yang jadi tumbal, lebih baik aku korbankan Amanda untuk jadi korbannya. Roy, kamu masih mikirin teman kamu? Pak, Amanda dalam bahaya, Pak. Roy harus tolongin dia, Pak. Yang dalam bahaya itu diri kamu, Roy. Kemarin ditabrak mobil. Nanti apa lagi? Kamu harus pikirin diri kamu dulu, Roy. Baru pikirin orang lain. Roy baik-baik aja. Papa tenang aja. Roy, Papa ini khawatir dengan keadaan kamu. Papa pikir, Papa mau hilangkan aja indera tujuh kamu. Indera kamu yang selalu mendapat gambaran terhadap nasib orang lain. Itu kita bahas nanti aja ya, Pak. Maaf, Roy harus pergi. Roy. Roy, apa kabar? Kejutan banget sih kamu datang ke sini. Sonia, aku mau ngomong sesuatu yang penting sama kamu. Rumah ini punya aura gelap. Roy, yaudah duduk dulu. Kamu mau ngomong penting apa sih, Roy? Sonia, tolong jawab dengan jujur. Apa kamu yang tabrak aku kemarin? Maksud kamu tuh apa? Aku aja nggak tahu kalau kamu itu ditabrak. Kejadiannya di mana, Roy? Aku bisa lihat apa yang kebanyakan orang nggak bisa lihat. Iya, aku tuh pernah dengar kalau kamu itu indigo. Tapi aku bener-bener nggak pernah nabrak kamu, Roy. Lagian aku ini kan temen kamu, nggak mungkin aku nabrak kamu kan? Sonia, maaf. Selain kamu tinggal di sini, ada siapa lagi? Aku cuma tinggal sendiri di sini, Roy. Soalnya barusan aku lihat ada sosok kakek-kakek yang lewat di sini. Dan itu siapa? Kamu pernah lihat dia nggak? Sepertinya Sonia menyimpan rahasia. Oke, kalau gitu aku pamit.
Kalau emang ada masalah, kamu jangan lupa hubungi aku. Kali aja aku bisa bantu. Iya, Permisi. Roy. Sonia, kamu kenapa? Kamu sudah mengganggu urusan saya. Sekarang harus saya lenyapkan. Kamu bukan Sonia. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu merasuki tubuh Sonia? Kamu bukan Sonia. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu merasuki tubuh Sonia? Pergi kamu! Amanda, Sonia mana sih? Udah jam berapa nih? Masa nggak datang juga? Bentar, ini lagi teleponin, dari tadi nggak diangkat. Amanda. Enggak. Lebih baik Amanda jangan ketemu sama Sonia dulu sekarang. Aku takut nyawa Amanda terancam. Nah, gini nih. Gini hasilnya kalau aku ngikutin kamu. Udah aku ngalah masalah soal undangan pernikahan ya. Tapi hasilnya apa? Nggak jelas kan? Kenapa sih marah-marah terus? Kemarin kan nggak gini, kemarin kan nggak terlambat. Kemarin nggak terlambat. Tapi kemarin lebih parah. Sonia ngeliat aku kayak ngeliat setan. Mungkin bisa lihat ini kali, bisa baca pikiran. Mungkin juga hati kamu juga dia pikir kayak setan juga. Ngomong apa kamu barusan? Ngomong apa kamu barusan? Aku cuma bercanda juga, kenapa sih? Kamu kenapa sih? Selalu nguji kesabaran aku. Kamu tuh kasar banget sih sama aku, selalu marah-marah. Aku tuh takut tau nggak kalau punya suami yang selalu marah-marah terus aku salah terus dan pukulin aku terus. Roy, Sonia, kamu masih di sini? syukurlah kamu udah sadar. Sonia, tolong jelasin tadi apa yang terjadi. Tadi kamu dirasuki oleh sosok kakek-kakek dan kamu menyerang aku. Untungnya kita masih selamat. Aku juga sebenarnya nggak mau kayak gini, Roy. Aku mau hidup tenang dan bahagia. Tapi kakek selalu ganggu aku. Jadi, kamu tahu sosok kakek itu? Dia itu kakek kandung aku, Roy. Dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tapi belakangan ini, dia selalu muncul dan gangguin aku. Terus aku harus gimana, Roy? Sonia, jalan satu-satunya, kamu harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Banyak-banyak baca zikir dan rajin sholat. Sepertinya kamu masih lelah. Istirahat aja, aku pamit. Tapi ingat, kalau misalnya ada yang berhubungan sama kakek kamu langsung hubungi aku. Ya, aku pamit. Amanda, kamu kenapa sih? Kenapa kamu selalu nyakitin nyalain aku? Hah? Aku ini coba sabar buat kamu. Aku menerima kamu apa adanya. Kamu jangan mau menang sendiri dong. Aduh, baru kayak gini aja kamu udah marah-marah. Ya udah aku aja yang ngurusin, ya? Amanda, sini kamu. Dengar ya, ini bukan soal undangan. Tapi soal kamu selalu nguji kesabaran aku, paham kamu? Udah. Amanda! Amanda! Persembahkan Amanda. Persembahkan Amanda. Apa aku kasih tahu Roy tentang ini ya? Tapi kalau aku kasih tahu Roy dan kakek tahu, kakek bisa marah. Terus aku jadi hidup susah dan miskin lagi. Enggak, aku nggak mau. Manda, aku minta maaf ya kemarin aku nggak bisa datang ke percetakan. Aku juga nggak bisa angkat telepon dari kamu. Soalnya aku nggak enak badan.
Gak apa-apa. Tuh, lagian ngapain juga kesini? Katanya gak enak badan. Enggak, sekarang aku udah baikan kok. Syukur deh. Oh ya, Manda, sekarang aku mau ajak kamu ngebahas soal undangan kamu. Oh, mau sekarang banget? Gak besok aja? Besok itu aku nggak bisa, soalnya besok aku mau pergi keluar kota. Sekarang aja ya, kita ngebahasnya. Ya udah, boleh. Oh iya, aku mau kasih gratis undangan buat kamu. Karena kamu itu udah aku anggap kayak teman aku sendiri. Hitung-hitung ya, untuk kado pernikahan kamu. Kamu baik banget sih, makasih ya. Kenapa Roy belum pulang ya? Aduh, HP-nya juga nggak aktif sekarang. Apa yang terjadi sama Roy ya? Aku harus cari Roy sampai ketemu. Sini kamu udah janji sama saya kalau kamu nggak akan nemuin Amanda lagi. Hah? Ngapain kamu kesini? Aku terpaksa, soalnya Amanda itu dalam bahaya. Alah, ini alasan kamu doang kan supaya kamu bisa lebih dekat sama Amanda. Tolong percaya sama aku. Amanda itu dalam bahaya. Aku kesini karena aku dapat penglihatan kalau Amanda itu dikejar-kejar sama Sonia. Makanya aku pengen tahu keadaannya sebenarnya gimana. Itu urusan saya. Jadi kamu gak usah ikut campur. Aku beneran gak ada apa-apa sama Amanda. Gak ada perasaan apapun. Sonia? Ini kayaknya bukan jalan untuk kepercetakan ya? Iya, aku mau bawa kamu ke suatu tempat. Emang kita mau kemana? Nanti kamu juga akan tahu. Kayaknya kasih tahu sekarang aja deh, jangan nanti. Kita mau kemana ya? Sonia, kamu bawa aku kemana? Aku berhenti di sini aja deh. Sonia, aku berhenti di sini aja. Please, please, aku berhenti di sini aja. Berhenti, Sonia. Sonia, berhenti. Berhenti. Amanda, tunggu! Amanda, tunggu! Lepas! Ada yang gedang ya? Oh iya ini Roy. Yaudah, kita bantuin aja. Emang kamu tahu rumahnya? Saya nggak apa-apa, Pak. Roy! Roy! Kamu gak apa-apa? Ayo, ikut Papa pulang. Pak. Aku bisa, Pak, naik motor sendiri pulang ke rumah. Enggak, kamu ikut Papa. Nanti Papa suruh orang antar motor kamu. Bud, nanti motor tolong antar ke rumah ya. Oke, siap Pak. Iya Pak.